Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapa-bapa dan ibu-ibu kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majlis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari kini kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ad-Duha, atau yang artinya waktu duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat yang menurut kebanyakan atau mayoritas ulama bahawa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Al-Fajr. Jadi perlu kita ketahui bahawa susunan surah Al-Quran yang kita dapati kini tidaklah urutannya seperti urutan turunnya wahyu kepada Nabi dulu. Kita tahu ibu-ibu, wahyu yang pertama turun kepada Nabi surah Al-Alaq 1-5. Itu pun tak sadonyo, hanya ayat 1-5. Akan tetapi menjelang wafatnya Nabi SAW, ketika seluruh ayat Al-Quran itu telah selesai diturunkan oleh Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan kepada sahabat beliau untuk menyusun susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita dapati kini, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, surat yang pertama, kemudian ditutup, diakhiri dengan surat ke-114, yaitu surat An-Nas. Itu sejarah singkatnya bapak dan ibu-ibu. Nah, surah Ad-Duha Allah awali firman-Nya dengan kalimat sumpah. Ibu-ibu, kalau kita ingin bersumpah, atau sumpah kau dalam hal yang penting atau hal yang remeh-temeh? Bapak, penting atau remeh-temeh? Ada kawan bertanya ke kita bertamu ke rumahnya. Nanya tuan rumah, bertanya, "Tek, sama-sama makanlah awak siku dah taidang ko wallahi demi Allah boleh makan siang tadi." Perlu tak sumpah tu? Indak, kerana hanya masalah makan. Jadi sumpah itu dalam hal yang sangat prinsip, dalam hal yang sangat penting. Tetangga kita kehilangan barang, kita dicurigai sebagai orang yang mambiaknya, dituduh kita mambiak, padahal kita tak pernah mambiak lah, kita jalehkan bahasanya kita tak ada mambiaknya, tapi masih dituduhnya juga. Orang pun menunjuk tangan kawak pula,
Maka saat itu keluarlah kata-kata wallahi billahi tallahi, demi Allah indah ado ambo mambiaknya. Berarti itu penting tak tu bu? Penting. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersumpah mengawali berbagai surat dalam Al-Quran dengan sumpah, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahawa ayat yang akan Allah sampaikan setelah itu adalah ayat yang sangat penting. Kemudian yang kedua, makhluk yang Allah pergunakan untuk sumpah menurut para ahli tafsir yaitu makhluk yang juga sangat penting. Allah awali dalam ayat pertama dengan dua sumpah, yaitu wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila dia telah sunyi atau gelap gulita. Ada dua waktu yang Allah sebutkan, dua waktu ko saling bertentangan satu dengan yang lain. Waktu duha cirinya Bapak Ibu yaitu hari sangat terang, dan di saat itulah kita mengawali memulai aktivitas kita sehari-hari. Bagi yang pergi kerja ke ladang ke sawahnya, perginya di waktu duha. Yang kerja ke kantor, pergi di waktu duha. Yang sekolah, bagi yang sekolah, perginya pun di waktu duha. Jadi waktu duha itu melambangkan aktivitas keseharian, waktu aktif manusia dalam beraktivitas. Sedangkan wal-laili idza saja, demi malam apabila dia telah gelap gulita, menunjukkan bahawa malam itu adalah waktu yang tenang untuk istirahat atau menenangkan pikiran seseorang. Wak kaji seketik Bapak Ibu masalah waktu duha. Mungkinlah berapa kali kita sampaikan, tapi untuk mengingat-ingatkan yang waktu duha ko dari bila sampai bila. Gitu. Karena ada orang mengatakan misalnya solat duha itu baru mulai jam 8. Nah, maka perlu kita tahu waktu duha itu mulainya dari bila, berakhirnya bila. Maka sederhananya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, boleh kita katakan waktu duha itu mulainya yaitu lebih kurang 15 minit setelah matahari terbit. Caranya Bu mengetahui waktu matahari terbit itu. Dua caranya. Yang pertama, caliat langsung je mata awak. Nah, kanlah nampak tu. Hari kalam Ustaz, hari hujan bakabuit tak nampak matahari. Ada cara yang kedua, yaitu caliat imsakiyah. Di imsakiyah yang kini biasanya setelah waktu subuh, setelahnya ada waktu syuruk, waktu terbit matahari. Caliat di situ. Misalnya kini waktu syuruk itu jam 6:04 atau 6:05. Contohlah gitu ya. Berarti waktu duha itu mulainya jam 6:20. Itu cara menghitung. Dan kapan berakhirnya waktu duha ko? Yaitu ketika matahari pas di tengah-tengah kepala kita benar. Cara mengukurnya jam, kalau lebih kurang Bapak Ibu ya lebih kurang 15 minit sebelum waktu zuhur. Jadi dari rentang itulah boleh kita melaksanakan solat duha itu. Dari 15 minit setelah matahari terbit, kemudian 15 minit pula berakhirnya sebelum waktu zuhur. Zuhur masuk. Dan mari kita manfaatkan waktu duha ko sebaik-baiknya, salah satunya dengan ibadah yang kita kenal dengan solat duha.
Bapak dan ibu-ibu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Awsani khalili bi thalathin," kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, berpesan kepadaku supaya aku tidak meninggalkan 3 hal. Yang pertama, supaya aku berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu namanya Bapak dan Ibu, puasa Ayyamul Bayd, hari-hari putih istilahnya. Bakal dinamakan hari putih kerana di tanggal itu bulan purnama sedang bulat-bulatnya dan bulan sedang tarang-tarangnya. Tanggal berapa? 3 balai, 4 balai, 5 balai di setiap bulan Hijriah. Bulan Hijriah bukan bulan Masehi. Kemudian yang kedua, supaya aku melaksanakan 2 rakaat duha. Yang ketiga, supaya aku melaksanakan solat witir walaupun 1 rakaat. Puasa 3 hari di hari putih tadi, solat duha 2 rakaat, solat witir minimal 1 rakaat. Bakal penting solat duha ke Bapak Ibu, sesuai dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di badan awak kok, kata Nabi, di badan manusia tu ada 360 ruas tulang. Berapa jumlahnya Ibu? 360. Kalau tak percaya, itu orang surang. Kalau tak percaya, itu orang surang. Tapi yang jelas kalau diteliti oleh para ahli anatomi tubuh, ya, orang yang meneliti badan manusia baik dari luar maupun dari dalam, dan ternyata ketika dihitung persis sama ruas tulang manusia itu dengan jumlah yang disebutkan Nabi berapa tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, iaitu 360 ruas tulang. Kemudian Nabi melanjutkan, yang di setiap ruas tulang itu wajib disedekahi. Berarti dalam sehari wajib kita 360 kali sedekah. Talok di kita tu Ibu, 360 kali sedekah. Tak talok dia awak. Mulai tu pula lah sahabat bertanya sahabat ke Nabi, "Man tutiquna dzalika ya Rasulullah?" Siapa pula di antara kami ya Rasulullah yang mampu bersedekah 360 kali itu sehari itu? Maka Nabi menguraikan bahwasanya membaca subhanallah itu sedekah, membaca alhamdulillah itu sedekah, membaca Allahu Akbar sedekah, membaca la ilaha illallah sedekah, beramar ma'ruf nahi munkar sedekah, menyingkirkan gangguan di jalan sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa 2 rakaat salat duha itu nilainya sama dengan 360 kali kita bersedekah. Tak kadang tu Bapak Ibu, hanya 2 rakaat salat duha yang kita kerjakan dari rentang waktu yang kita sebut tadi. Fadilahnya dari hadis Nabi tadi dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani sama dengan 360 kali sedekah. Jadi sesibuk-sibuk awak, selagi tidak ada uzur syar'i, tidak ada halangan yang membuat kita tidak mampu melakukannya, maka mari kita jaga solat duha minimal 2 rakaat tadi. Bisa dikerjakan di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu, sesuai dengan keadaan diri kita atau aktivitas kita sehari-hari. Wadduha wal laili idza saja. Nah, Allah bersumpah dengan 2 waktu, waktu duha
waktu malam. Nah, para ulama Bapak Ibu mencuba mentadaburi bakok disebutkan dua waktu god. Waktu duha cek, waktu malam cek. Maka di antara filosofi atau hikmahnya adalah bahawa kalau kita ingin sehat badan, ingin lancar aktivitas, maka tempatkanlah aktivitas kita itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Misalnya Bu, yang namanya karajo itu ia dari pagi sampai sore, itu karajo. Kemudian yang istirahat dari malam sampai subuh, itu yang normal. Dalam surah An-Naba Allah katakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan malam itu sebagai pakaian untukmu. Artinya apa? Malam itu dipergunakan untuk istirahat awak. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari kehidupan, untuk apa? Kerajo. Artinya selagi tidak ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita terpaksa merubahnya, maka yo kerajo tu di pagi sampai sore dan istirahat tu yo dari malam sampai subuh. Jangan dibalik. Maksudnya jangan dibalik. Jangan kerajo tu malam hari, laloknya siang. Tu terbalik dunia awak tu. Ya selagi masih bisa awak ya. Kita tak bicara orang yang memang keadaannya, kerajonya memang di malam hari. Tu lain cerita Ibu ya. Tapi seandainya ketika kita bisa mengatur waktu awak, maka yang paling bagus sesuai dengan sunatullah itu adalah yang kerajo tu yo dari pagi sampai sore, yang istirahat tu yo dari malam hari sampai subuh. Jangan dibalik waktu yang telah Allah berikan. Nah, Allah lanjutkan firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan sekali-kali tidak pernah membencimu. Nah, bakok keluar kalimat iko dari Allah. Jadi dalam sebahagian riwayat diceritakan oleh Nabi SAW, diceritakan bahawa Nabi suatu kali ditemui oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, bertanya tentang suatu persoalan yang Nabi saat itu tidak tahu jawabannya. Kemudian Nabi janjikan besok akan diagihkan jawaban. Karena Nabi merasa tentu wahyu akan turun saat itu. Tetapi ternyata Allah uji beliau, ternyata besoknya wahyu tak turun. Tak turun wahyu. Sehingga orang kafir yang memang benci kepada Nabi, ingin merusak nama baik Nabi, nyoba sorak-soraklah sampai ada yang mengatakan sesungguhnya setannya Muhammad telah meninggalkannya dan telah membencinya. Maksud setan di situ iaitu Tuhannya Muhammad. Kerana Muhammad mengira Tuhannya akan menurunkan wahyu, ternyata tidak turunkan wahyu. Nah, setelah itu Allah hibur Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak seperti itu. Sesungguhnya Tuhanmu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Bu-ibu dan bapa kami jemaah rahimakumullah, wak tadaburi ayat ko dan kita sesuaikan jo diri awak.
Banyak orang kini yang merasa Tuhan tu tidak adil terhadap dirinya, atau merasanya ditinggalkan oleh Tuhan. Nyo banyak punya persoalan hidup, kemudian tak selesai di pikirannya menyelesaikan, ujung-ujungnya nyo lari ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan tak sedikit yang memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, banyak kita baca berita, atau banyak kita tahu ada cerita hal seperti itu, bahawa orang yang banyak masalah, atau bahkan terkadang masalahnya tidaklah terlalu baik mana menurut awak, tapi ia pilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika kita merasa beban kehidupan kita sangat baik bapa dan ibu, maka yakinlah, hiburlah diri kita dengan firman Allah, kalimat yang pendek ko, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Kau ubek ketika kita lah mulai putih asuh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia ini bagimu. Itu penghibur yang kedua. Di akhirat nanti bapa dan ibu, kau diceritakan Nabi dalam hadis sahih, ada seorang laki-laki, orang paling kaya, paling senang hidupnya di dunia, Allah celupkan sesaat saja ke dalam neraka. Nah, dua hal yang bertentangan. Di dunia nyo hidup paling senang, kemudian Allah masukkan ke neraka sebentar saja, kemudian Allah hangkit balik. Bertanya Allah ke hamba tadi, wahai hambaku, apa yang engkau rasakan? Apa jawab si hamba tadi? Orang yang paling senang hidupnya di dunia dulu, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan nikmatnya hidup. Padahal dulu bu, nyo orang paling apa? Paling senang hidupnya. Tapi ketika masuk ke neraka, walaupun sesaat, hilang sadonyo, dan memori tentang nikmatnya hidup dunia yang nyo rasakan dulu, tidak ada sama sekali, hilang sadonyo. Saking beratnya neraka itu. Kemudian yang kedua, Allah datangkan pula seorang laki-laki yang di dunia hidupnya paling susah. Tidak ada orang yang paling miskin, tidak ada orang yang paling menderita hidupnya, paling baik beban kehidupannya dibandingkan dengan orang kau. Allah masukkan sesaat ke surga. Nah, kemudian Allah keluarkan balik, ditanya oleh Allah hamba tadi, wahai hambaku, apa yang engkau rasakan setelah engkau masuk surga? Ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan penderitaan hidup. Bapa dan ibu, bersabarlah kita kalau seandainya kini kita bukan orang baharatu, bukan orang kayu, bukan orang yang berlimpah fasilitas hidupnya. Kerana kata Nabi, kenikmatan di dunia ko hanya ibarat apa namanya, sayap lalat. Ibu dan bapa kami, rangi itu, kalau ambil sayapnya ciek, dijual ke padang luar, dia muah orang beli. Jangankan sayapnya Ustaz, plastik gadang dijual padang luar tu, tak ada orang kemago walaupun RM1,000. Memang tak berago.
Bayangkan saja Bapak Ibu, man shalla rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik dibandingkan dengan seseorang mendapatkan dunia dan seisinya. Di mata Allah, kenikmatan dunia kau tidak ubah atau tidak lebih baik dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya, jangan pandangan awak kau katih siacok macam liat. Maksudnya, jangan macam liat orang yang lebih barato dari awak, yang lebih sehat badannya, yang lebih sukses kehidupan duniawinya. Kalau katih sem pandangan macam liat taruh, kurang syukur kita dengan nikmat Allah. Tapi amalkan pesan Nabi. Kecik Nabi, unzuru ila man asfala minkum. Caliak, acok-acok macam liat orang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan terlalu acok bana mencari orang di atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian akan menganggap remeh nikmat Allah itu. Tak usahlah kita kaji nikmat yang lain, Ibu. Kau jari bara kau, Ibu. Puluh. Amuah tak kita menjual cik jari go kat 10 juta. Kan lumayan tu, 10 kali 10 adalah 100 juta. Bisa beli Auto Innova Avanza kan. Tapi nak ada kita nak namuah. Lain namuah mengganti cik mata kau 100 juta. Tak ada. Lain namuah mengganti ginjal agak 500 juta pun. Nah, jua kita lah begitu luar biasa nikmat Allah di dalam diri kita adalah luar biasa. Maka jangan terlalu banyak mencaliak katih itu. Kalimpanan mato bigo. Maksudnya apa? Kalau ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka sering-seringlah mencaliak ke bawah. Caliaklah orang yang mungkin kesehatannya lebih buruk dibandingkan kesehatan awak. Caliaklah orang yang haratonya lebih di bawah awak. Walaupun kita merasa susah, lebih banyak orang yang susah dibandingkan kita. Sesusah-susah kita di kampung ke ibu-ibu jawab kami, rasa-rasanya seperti tahu nambo, indah ada rasanya kita yang tak makan 3 kali. Tapi kalau dicaliaklah kehidupan orang-orang yang di luar tu, subhanallah, ada yang makannya sekali sehari. Maka kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, ketahuilah bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan negeri yang pertama ini, iaitu negeri dunia ini, dunia kau. Maka akan ringan persoalan hidup yang kita rasakan di dunia. Kerana penderitaan di dunia yang kita rasakan sabari apapun indak sebanding dengan penderitaan di akhirat. Maka boleh kita, bisa saja kita menderita atau susah hidup di dunia, tapi jangan sampai susah pula hidup di akhirat. Ada 2 tipe orang bapa dan ibu. Tipe yang pertama, kau orang yang paling luar biasa. Orang yang senang hidup di dunia, sedang pula hidupnya di akhirat. Di dunia harta banyak, pakai tinggi, di akhirat masuk lo surga. Dia gara-gara apa? Nya orang kaya yang bersyukur. Aku yang nomor 1. Nomor 2, ada orang yang kehidupan dunianya sederhana, tetapi akhirat menjadi orang yang kaya, masuk surga Allah. Nomor 3, ada orang kaya senang hidup di dunia, tapi dia tak bersyukur kepada Allah, menderita kehidupannya di akhirat. Dan yang lebih parah, lebih buruk daripada itu adalah di dunia miskin, indak berharta, susah kehidupannya, di akhirat nanti menjadi orang yang susah pula. Kenapa?
kerana selama di dunia tidaklah menjadi hamba Allah yang bersyukur dan taat kepada Allah. Nah, itulah segetek dari tafsir surah Ad-Duha yang bisa kita bahas. InsyaAllah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih spesifik kajian kita dengan kajian tafsir, terutama tafsir surat-surat pendek yang ada dalam juz ammah. Jadi kita berharap ibu-ibu jawab kami jamaah untuk pertemuan berikutnya kalau bisa memacik Quran kita surang-surang. Nah, kalau bisa yang ada terjemahannya. Jadi kita cari ayatnya, kita baca artinya, kemudian nanti kita pahami, tadaburi maknanya, dan kita berharap bahwa Al-Quran sesuai dengan fungsinya hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bacaranya nyo ndak hanya sekedar dibaca, inyo ndak hanya sekedar dihafalkan, tetapi setelahnya dibaca atau dihafalkan, kita kaji maknanya, kita tadaburi makna-maknanya, mudah-mudahan akan menjadi petunjuk atau hidayah di dalam kehidupan awak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.